Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu walaupun melalui video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Anakku sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemana Anda setelah lulus SMA. Anakku sekalian yang saya hormati, tujuan layanan ini adalah agar siswa dapat memilih beberapa pilihan karir setelah lulus SMA nanti dengan tepat dan bertanggung jawab. Anak sekalian yang saya hormati, lulus SMA mau kemana Anda? Ini adalah saat-saat yang paling memusingkan, ya. Jadi lulus SMA itu merupakan saat-saat yang paling memusingkan. Ini terutama bagi orang-orang yang secara ekonomi kurang begitu bagus, ya, atau ekonominya menengah ke bawah. Bagi yang ekonominya oke, ya, maka tidak ada masalah. Ketika Anda lulus SMA, maka langkah yang Anda tentukan ini akan menentukan Anda sampai mati. Anda disebut apapun, penentuannya adalah apa yang Anda tempuh ketika lulus SMA nanti. Ketika Anda kuliah jadi dokter, maka Anda nanti akan disebut Pak Dokter atau Bu Dokter sampai mati. Atau ketika Anda kuliah dan jurusan keguruan, nanti Anda akan jadi guru dan disebut sebagai Pak Guru atau Ibu Guru sampai mati. Jadi sebutan Anda jadi apapun dalam hidup ini ditentukan ketika Anda nanti lulus SMA. Ada beberapa pilihan ketika Anda lulus SMA nanti. Yang pertama, Anda bisa kuliah. Yang kedua, bisa langsung kerja. Yang ketiga adalah employment atau pengangguran. Dan saya harap Anda tidak termasuk yang ketiga ini. Ketika Anda kuliah, nanti Anda bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, bisa di pilihan perguruan tinggi swasta. Ada dalam ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sosial politik, ilmu pertanian, kesehatan, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kami harapkan, ya, siswa-siswi nanti bisa melanjutkan ke kuliah ini. Kalau ada pertanyaan, loh Pak, kuliah itu kan mahal, saya tidak mau kuliah karena kuliah ini biayanya mahal. Itu dulu anak-anak, ya. Jadi ketika Anda kuliah, itu sebenarnya kalau sekarang bagi yang kurang mampu, nanti ada namanya KIPK atau KIP kuliah.
Ini sangat membantu Anda semua bagi yang punya cita-cita kuliah tapi terkendala oleh biaya. Nanti uang kuliahnya sudah gratis dan dapat uang saku antara 600 sampai 700 ribu per bulan. Saya kira ya cukup ya. Jadi ini bagi yang kurang mampu. Sebenarnya untuk beasiswa ini tidak hanya KIPK ya. Jadi banyak beasiswa yang lain dari perguruan tinggi, dari perusahaan-perusahaan, yang jelas tidak ada ceritanya mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dikeluarkan gara-gara tidak punya biaya. Jadi bagi yang punya keinginan tinggi untuk kuliah, tetap lanjutkan kuliah. Anak sekalian, ada beberapa pertanyaan apabila Anda melanjutkan studi lanjut atau kuliah. Yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah apa program studi yang Anda minati. Jadi jangan sampai program studi yang Anda minati ini atau program studi yang Anda pilih ini tidak sesuai dengan minat Anda. Jadi program studi yang Anda pilih harus sesuai dengan passion Anda. Yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana prospek masa depan program studi tersebut. Yang ketiga, Anda harus memperhatikan di mana universitas atau institut atau sekolah tinggi atau akademi atau politeknik yang ada program studi yang Anda minati. Jadi sampean harus memperkirakan di mana universitas itu berada, bagaimana lingkungannya. Terus analisanya, kendalanya apa, kelebihannya apa. Ada lagi yang perlu Anda perhatikan ketika mau melanjutkan studi lanjut adalah bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi tersebut. Jadi Anda harus tahu strategi apa yang akan Anda gunakan untuk menuju perguruan tinggi idaman Anda. Jadi ada 4 hal tadi. Jadi programnya apa, prospek masa depannya bagaimana, di mana letak universitas itu, kendalanya apa, terus bagaimana langkah untuk menuju perguruan tinggi tersebut. Anak sekalian yang saya hormati, pilihan selanjutnya adalah ketika Anda tidak kuliah. Ketika Anda tidak kuliah, Anda bisa ikut bimbel. Bimbel ini mungkin karena Anda belum bisa memasuki perguruan tinggi yang Anda inginkan, Anda perlu memperdalam ilmu Anda, maka pilihannya adalah Anda ikut bimbel. Atau Anda tidak ingin kuliah lagi, tapi harus punya keahlian khusus, maka Anda bisa ikut kursus atau training. Ketika Anda mengikuti bimbel atau kursus atau training, ada beberapa hal juga yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama masalah program apa yang dipilih untuk bimbel atau kursus atau training. Yang kedua juga bagaimana prospek masa depannya. Yang ketiga letak
di mana lembaga kursus atau training profesional tersebut. Yang keempat, bagaimana kiat-kiat sukses dalam bimbel atau kursus atau training tersebut. Itu pilihan yang kedua. Atau pilihan ketiga, ketika Anda tidak mau kuliah, tidak mau ikut bimbel, tidak kursus dan training, kemungkinan Anda memasuki dunia kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memasuki dunia kerja adalah di mana sumber informasi kerja. Kalau sekarang bisa Anda browsing-browsing di internet, ya. Yang kedua, bagaimana cara merespon informasi tersebut. Yang ketiga, apa yang harus Anda persiapkan untuk memasuki dunia kerja tersebut. Anda juga harus belajar bagaimana kiat-kiat sukses untuk masuk dalam dunia kerja. Untuk bagaimana kiat-kiat sukses untuk berkarir dalam dunia kerja. Anak sekalian, ketika Anda punya pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin ke sekolah vokasi D1, D2, D3 atau S1, maka ada beberapa alasan mengapa kita melanjutkan studi lanjut atau kuliah. Alasan pertama adalah agar kita memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri Anda yang lebih baik. Yang kedua, jadi tujuan kuliah yang pertama itu wawasan yang lebih luas dan pola pikir yang lebih baik. Tentu akan berbeda cara ngomong, cara berbicara, cara bersikap orang-orang yang punya kelebihan akademisi dengan orang-orang yang tidak punya kelebihan akademisi. Orang-orang yang kuliah dan tidak jelas ngomongnya akan beda. Yang kedua, kita melakukan studi lanjut karena agar kita memiliki sikap dan mental yang lebih baik. Kita memiliki sikap karena di situ juga diajari oleh tutorial, oleh tutor-tutor atau dosen-dosen kita bagaimana bersikap, bagaimana menjaga mental yang baik. Karena di situ kita sudah dibekali dalam bidang hard skill maupun soft skill. Kita akan lebih tenang, tahu bagaimana cara menghadapi orang, cara bersikap dan sebagainya. Tentu ya sangat berbeda anak yang pernah kuliah dengan yang tidak berkuliah, cara bersikap dan menghadapi masalah. Yang ketiga, mengapa kita harus melanjutkan studi lanjut? Ini tujuan kerja, ya. Walaupun sebenarnya tujuan kita kuliah itu jangan semata-mata cari kerja. Kalau tujuan Anda kuliah itu untuk cari kerja, maka ketika Anda lulus kuliah dan yang Anda inginkan itu tidak tercapai, Anda akan kecewa dan mungkin stres. Tapi tata niat Anda ketika kuliah itu jangan niat cari kerja, tapi niat mencari ilmu. Ketika Anda niat mencari ilmu, maka Anda akan memperdalam ilmu yang Anda pelajari itu. Dan secara otomatis materi atau pekerjaan itu akan mendekat ke kita. Jadi jangan dibalik, tujuannya cari kerja. Kalau Anda tujuannya cari kerja, itu ilmu Anda mungkin tidak begitu ada.
Tapi kalau tujuannya mencari ilmu, sampeyan ahli dalam bidang yang Anda geluti, pasti pekerjaan itu akan menghampiri Anda secara otomatis. Ketika pekerjaan itu menghampiri Anda secara otomatis, maka materi, ya, keuangan insya Allah akan datang dengan sendirinya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi untuk poin yang keempat, poin ketiga, poin kelima, dan seterusnya itu masalah materi. Sebenarnya secara otomatis ketika Anda punya keilmuan yang mumpuni, ya, di bidang yang Anda geluti, di jurusan kuliah yang Anda geluti, maka tidak usah khawatir tidak dapat pekerjaan. Selanjutnya alasan mengapa kita melakukan studi lanjut atau kuliah, ini adalah masalah aktualisasi di masyarakat. Secara otomatis orang yang mempunyai ilmu dan yang tidak punya ilmu akan berbeda sekali di masyarakat. Ketika Anda kuliah, tentu ilmu Anda akan lebih baik daripada yang tidak kuliah. Secara otomatis di masyarakat akan lebih diorangkan orang, diuwongno uwong, daripada yang tidak kuliah sama sekali. Ada acara apapun Anda akan dapat undangan. Ya, itu artinya aktualisasi diri Anda di masyarakat itu diakui. Jadi tidak hanya orang yang wujudu keadami, wujud tidak wujudnya sama saja, itu beda. Kalau anak kuliah pasti akan diperhatikan.